Untuk mengetahui bagaimana rencana aksi unjuk rasa yang diikuti dengan aksi mogok kerja oleh karyawan Freeport Indonesia, telah bergabung bersama kami juga melalui sambungan telepon Wakil Ketua Bidang Sosial Ekonomi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia. Sudah ada Lamsar Nababan. Pak Lamsar, selamat sore. Anda bisa mendengar saya, Pak Lamsar? Selamat sore, Bu. Baik, Pak Lamsar, saya ingin klarifikasi ataupun juga kepastian dari Anda. Berapa sesungguhnya total jumlah karyawan yang akan mogok dan bagaimana reaksi manajemen setelah informasi tersebut mereka dengar? Ya, dari hasil pantauan BSK lokal kemarin yang kami melakukan aksi diawali dengan bertepatan dengan May Day itu sekitar 5.000 sampai 10.000 orang untuk tahap pertama ini. 5.000 sampai 10.000 orang, Pak Lamsar, benar demikian? Ya, pekerja yang tergabung antara karyawan PT Freeport dengan kontraktornya. Itu baru tahap pertama saat ini. Apakah ada rencana tahap kedua? Berapa besar proyeksinya pada tahap kedua? Kalau misalnya tidak ada solusi ataupun solusi dari apa yang sudah Anda lakukan. Nah, karena masing-masing PUK yang ada di lingkungan Freeport adalah bervariasi, dia punya pengajuan surat mogoknya kepada manajemen mereka, sehingga ini berjalan secara bertahap. Tetapi saat ini yang sudah standby di dataran rendah itu sekitar 5.000 sampai 10.000 orang sudah berada di dataran rendah. Pak Lamsar, sepanjang sejarah Freeport Indonesia menambang dan kemudian juga mendapatkan hasil bumi dari Papua, apakah ini merupakan sebuah aksi terbesar atau sudah pernah ada dalam sejarah juga sebelumnya? Nah, tahun 2011 dalam konteks perselisihan hubungan industrial antara PT Freeport dengan Serikat Pekerja sudah pernah terjadi, namun kami pikir eskalasinya lebih besar ini oleh karena semua resah baik PT Freeport itu sendiri maupun kontraktor-kontraktor yang ada di lingkaran PT Freeport Indonesia. Pak Lamsar, informasi apa Anda peroleh dari perusahaan? Apa sih yang menjadi background sehingga akhirnya Anda dan rekan-rekan memutuskan ribuan bahkan puluhan ribu akan turun ke jalan sambil juga mogok kerja pada hari tersebut? Apa yang tidak puas yang dirasakan oleh pekerja? Untuk kondisi saat ini sih lebih kepada keresahan pekerja akibat porlok program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan secara sepihak yang tidak melibatkan serikat, sehingga membuat pekerja tidak merasa nyaman lagi bekerja hingga mereka memutuskan supaya turun saja supaya tidak berdampak kepada terjadinya eksiden karena tidak konsentrasi lagi bekerja. Bisa Anda jelaskan Pak Lamsar, Vollock itu seperti apa sesungguhnya? Skema apa yang ditawarkan oleh Freeport Indonesia melalui skema baru tadi, Vollock itu? Ya, Vollock itu kan semestinya kalaupun harus mengarah ke sana itu kan sebenarnya alternatif terakhir, dan kalau itu terjadi semestinya dibicarakan dulu. Kami tidak melihat berapa jumlahnya atau apa namanya pekerja lebih menginginkan kepastian Vollock ini dilakukan sampai berapa lama dan mempertanyakan ketika perusahaan sudah berjalan normal apakah orang yang di Vollock ini dipekerjakan kembali. Jawaban dari manajemen tidak ada jawaban yang pasti sehingga membuat pekerja merasa resah. Oke, menurut Anda Pak Lamsar, dengan kinerja perusahaan saat ini, pemerintah juga sudah mulai melentur dengan memberikan izin ekspor konsentrat seperti itu. Apakah menurut Anda dengan kondisi perusahaan saat ini, wajar tidak mereka melakukan Vollock tersebut? Bagi kami pekerja sih ini sebenarnya masih terlalu dini atau terlalu tergesa-gesa karena proses negosiasi sementara berjalan antara perusahaan dengan pemerintah, dan itu pun hari demi hari kan ada menunjukkan tanda-tanda kemajuan begitu. Contohnya bahwa izin ekspor kan sudah diberikan. Jadi kami pikir dari Serikat Pekerja, kami menganggap bahwa ini belum pantas untuk dilakukan semasif seperti ini. Baik Pak Lamsar, terakhir saya ingin tahu berapa besar sesungguhnya potensi kerugian Freeport Indonesia ketika pada hari tersebut 5.000 hingga 10.000 orang mogok untuk bekerja. Apa dampaknya bagi perusahaan? Ya, secara perusahaan sih kami pikir ya mungkin detailnya itu perusahaan lah yang lebih tahu ya. Kami menganggap bahwa bukan hanya perusahaan, Serikat Pekerja, bahkan pemerintah juga dirugikan dengan kondisi ini. Itulah sebabnya kami
berupaya supaya kejadian ini tidak terjadi dengan melakukan beberapa kali pertemuan baik itu bipartit maupun tripartit. Ya, karena memang perusahaan mestinya juga mengalami kerugian bisnis sehingga ada baiknya dialogis tampaknya juga ditempuh. Tapi terima kasih sebelumnya Lamsar Nababan, Ketua Bidang ataupun Wakil Ketua Bidang Sosial Ekonomi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, PT Freeport Indonesia sudah bersama kami di CNN Indonesia Bisnis sore hari ini.